Apakah akhir-akhir ini Anda merasa hidup itu monoton dan membosankan? Pencapaian yang telah Anda raih ternyata hanya sebentar saja membahagiakan? Yuk, temukan cara untuk terus merasa bahagia dan bersemangat dengan 8 mood booster yang bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih berwarna. Khusus nomor 6 dan 8, mau tidak mau, senang atau tidak senang, pasti Anda setuju. 1. Menonton film atau acara favorit. Melihat film atau acara TV yang kita sukai bisa menjadi cara yang efektif untuk relaksasi. Pilihlah tontonan yang menyenangkan atau inspiratif yang bisa mengangkat mood dan memberikan energi positif. Oh iya, ingin tahu lebih dalam kepribadian seseorang? Gampang, dapat diungkapkan lewat film favorit yang dia suka. Orang yang menyukai film bergenre misteri dinilai menjadi sosok pemikir yang paling analitis. Benar kan? Bagaimana dengan kepribadian Anda berdasarkan film favorit? Nah, kalau senangnya film romance, pasti Anda orangnya tipe yang mengandalkan perasaan, mengandalkan hati saat berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Anda sosok berempati yang senang merasakan emosi orang lain. Saat Anda melihat orang lain bahagia, Anda pun akan merasa bahagia. Selain berempati, Anda juga sosok yang optimis. 2. Action. Bila Anda menyukai film action, Anda adalah sosok yang dinilai suka memacu adrenalin dalam diri Anda. Hal tersebut membuat Anda selalu mencari petualangan. Anda merasa bahagia saat mendapatkan pengalaman yang baru. Bahkan, Anda terkadang tampak sedikit gila bagi sebagian orang, tetapi Anda melakukannya juga dengan cara yang terbaik. Anda dinilai selalu siap menghadapi tantangan apapun. Jadi, jangan pernah takut dalam menghadapi segala resiko. 2. Berolahraga ringan. Aktivitas seperti yoga atau jalan santai sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Berolahraga dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Selain itu, tubuh yang lebih sehat tentu akan membuat kita lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. 3. Mengejar hobi. Usia 50-an tahun adalah saat yang tepat untuk mengejar hobi yang mungkin selama ini tertunda. Apakah itu melukis, berkebun, atau membaca buku favorit. Mengejar hobi dapat memberikan kepuasan tersendiri dan membantu mengalihkan pikiran dari rutinitas sehari-hari. 4. Bermain dengan cucu. Bila Anda sudah memiliki cucu, menghabiskan waktu dengan cucu bisa menjadi sumber kebahagiaan yang tidak ternilai. Tawa dan keceriaan mereka mampu membuat kita merasa muda kembali. Bermain dengan mereka, menceritakan dongeng, atau sekedar berjalan-jalan di taman bisa menjadi momen berharga yang mempererat hubungan keluarga sekaligus meningkatkan mood. Apa saja manfaat psikologis bermain bersama cucu? 1. Mengurangi rasa kesepian. Berkomunikasi atau bermain dengan cucu dapat menciptakan rasa bahagia, kehangatan secara emosional, dan bisa mengekspresikan emosi secara apa adanya. 2. Membangun ikatan emosional yang kuat. Cucu yang ekspresif dalam berkomunikasi dapat membantu Anda tetap mendapatkan kehangatan dalam keluarga. Kehadiran dan keinginan untuk layak berkomunikasi dengan cucu dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan kedekatan kepada anak atau menantu dalam keluarga. 3. Mengurangi kecemasan. Kehilangan rutinitas atau kebiasaan saat tidak harus beraktivitas seperti biasa, baik karena sakit ataupun karena pensiun, dapat membuat seseorang mudah merasa cemas. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian dalam menjalani hari karena tidak ada pekerjaan atau rutinitas seperti sebelumnya. Meluangkan waktu berkomunikasi atau bermain dengan cucu dapat mengurangi kecemasan dalam menjalani hari karena perhatian tertuju pada tumbuh kembang cucu dan aktivitas yang dilakukan bersama. 4. Menstimulasi kecerdasan. Tidak jarang cucu mengajukan pertanyaan unik atau mengajak permainan yang sebelumnya tidak pernah dimainkan. Hal-hal baru yang ditemui selama bermain dengan cucu
dapat menstimulasi kecerdasan dan mengurangi penurunan fungsi kognitif pada usia lanjut. 5. Menjaga semangat hidup. Keinginan untuk melihat cucu tumbuh besar dapat menjadi motivasi yang kuat dalam menjalani masa pensiun dengan penuh makna. Motivasi ini dapat digunakan untuk menjaga kesehatan agar bisa lebih lama menyaksikan perjalanan hidup cucu. Tapi, jika bermain dengan cucu, Anda masih merasa stres, harap berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Aduh, terus yang belum punya cucu bagaimana dong? Tenang, selanjutnya. 5. Berinteraksi dengan teman. Berkumpul dengan teman-teman lama atau mengenal orang-orang baru bisa memberikan kesenangan tersendiri. Mengadakan pertemuan atau sekedar ngobrol santai sambil minum teh bisa menjadi kegiatan yang menyegarkan dan memperkaya hidup sosial kita. 6. Meditasi dan doa. Menghabiskan waktu untuk meditasi atau berdoa dapat menciptakan ketenangan batin dan hubungan spiritual yang lebih dalam. Aktivitas ini membantu kita mengatasi stres dan mendapatkan perspektif yang lebih positif dalam menjalani hidup. 7. Mencoba resep baru. Memasak atau memanggang bisa menjadi aktivitas yang sangat memuaskan. Mencoba resep baru bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bisa menghasilkan hidangan lezat yang bisa dinikmati bersama keluarga atau teman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mencoba resep baru. Setiap orang tentunya pernah gagal saat mencoba resep masakan baru. Tentunya hal tersebut tidak lantas membuat patah semangat dan enggan untuk mencoba resep lainnya. Supaya jangan gagal lagi dalam percobaan resep selanjutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar sukses saat mencoba resep baru. 1. Baca keseluruhan resep sebelum mulai memasak agar terhindar dari kegagalan di tengah jalan. Seringkali percobaan resep baru cuma berlangsung setengah jalan dan tak dapat diselesaikan karena alatnya tidak cocok atau bumbu tidak ada. 2. Baca bagian catatan atau tips. Dalam setiap resep yang akan Anda coba, bagian ini akan menolong Anda memperoleh petunjuk dalam proses pembuatan masakan. 3. Usahakan untuk mengetahui bagaimana kira-kira hasilnya sebelum memulai. Misalnya Anda mencoba beberapa resep dari salah satu jenis masakan dan akhirnya jadi tahu bagaimana cara membuat adonan yang lebih enak. 4. Untuk resep yang menggunakan putih telur, caranya adalah dengan memecahkan telur menjadi 2. Buang putih telur dan tahan agar kuning telur tak ikut turun. Masukkan kuning telur ke mangkuk lainnya. 5. Beri tanda pada bagian-bagian resep yang harus menggunakan piring, mangkuk, atau cetakan khusus. 6. Jika membuat masakan atau minuman yang menggunakan coklat, Anda dapat menambahkan rasa dengan memberi sedikit vanila. Misalnya saat membuat es coklat, vanila akan membuat rasa es lebih nikmat. Saat menggunakan oven, sebaiknya siapkan lebih dahulu sekurang-kurangnya 15 menit sebelum oven dipanaskan. 8. Berlibur singkat. Nah, mengunjungi tempat baru atau sekedar staycation di tempat yang tenang bisa menjadi cara yang efektif untuk menyegarkan pikiran. Berlibur singkat membantu kita melepaskan diri dari rutinitas dan memberikan kesempatan untuk menikmati momen-momen istimewa. Ingatlah, kebahagiaan adalah pilihan. Dengan mencoba hal-hal baru dan menyenangkan, Anda bisa membuat setiap hari terasa istimewa. Selamat menikmati masa-masa indah di usia 50-an tahun Anda. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan memberikan ide-ide segar untuk menikmati hidup di usia 50-an tahun. Jangan lupa untuk membagikan pengalaman Anda sendiri di kolom komentar. See you!